Jadi untuk pemberangkatan jenazah ataupun mengiringi jenazah, maka di sana tidak ada syariat-syariat khusus ketika memberangkatkan jenazah. Apalagi dengan iringan-iringan musik, iringan-iringan suara, iringan petasan, ledakan ataupun ya, kecuali dalam peperangan. Tidak ada alat-alat musik ataupun bacaan-bacaan Al-Quran, bacaan-bacaan selawat, zikir-zikir tertentu, ini tidak ada. Karena Rasulullah SAW bersabda, la tuttaba'ul janais, ya la tuttaba'ul janais bisautin wala narin. Jadi tidak boleh jenazah itu diiringi dengan suara-suara ataupun api. Suara-suara yang dimaksud di sini ya suara-suara manusia. Apakah itu membaca Al-Quran, membaca selawat ketika mengiringinya, membaca zikir-zikir. Walaupun di sana ada ikhtilaf para ulama, tapi yang paling benar bahwasanya tidak ada, berdasarkan hadis tadi, tidak ada iringan-iringan dengan suara, dengan pukulan-pukulan rebana, ucapan-ucapan zikir. Dan ini diperkuat lagi oleh penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Azkar. Dia mengatakan wa'lam anna as-shawabul mukhtar, ya makana alaihi salaf as-sukut fi hali sayr ma'al janazah, la yurfa'u sautun wala yurfa'u sautun bi qira'atin wala dzikrin wala ghairi dzalik. Jadi ketahuilah bahwasanya pendapat yang terpilih yang paling benar, apa yang ditempuh oleh para sahabat, para salaf radhiyallahu anhum, itu ketika mengiringi jenazah itu yaitu as-sukut fi halis sayr. Jadi diam gitu ya, tidak ada suara apa-apa. Ya ketika mengiringi jenazah, tidak dengan qiraah, bukan dengan bacaan Quran atau zikir-zikir tertentu, ucapan-ucapan ya tahlil la ilaha illallah, alhamdulillah, takbir, baca Al-Fatihah dan semisalnya, itu tidak ada. Ataupun mengiringnya dengan nar, kata Rasul, dengan api, apakah itu dengan obor, dengan lampu, dengan senter, ataukah dengan petasan gitu ya. Tidak ada, jadi dibawa biasa saja. Ya, dibawa biasa saja. Tidak ada doa-doa tertentu secara khusus. Nah, demikian. Nah, kalaupun itu ada di satu pelaksanaan jenazah ketika mengantarkannya, ada acara-acara seperti itu, maka bagaimana sikap kita? Pendapat yang paling sahih kata seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka tetap kita mengikutinya. Kita tetap mengikutinya seperti yang beliau sebutkan di dalam fatwanya dalam kitab Al-Akhbar, ya dalam kitab Al-Akhbaru Al-Ilmiyah min al-ikhtiyarat al-fiqhiyah. Beliau mengatakan idza kana ma'al janazah munkar fa huwa ajiz an izalatiha tabi'aha ala sahih. Bahwasanya jika didapati ketika mengiringi jenazah itu ada kemungkaran-kemungkaran, maka tidak mengapa, ya, dan wa huwa ajiz, dia merasa susah ataupun sulit untuk menghilangkan kemungkaran itu, maka pendapat yang paling sahih kata beliau, tetap dia mengikutinya. Cuma dia berusaha untuk mengingkari kemungkaran itu sejauh-jauhnya, tapi tetap dia mengikuti sampai ke tempat pemakaman. Paham ya, insyaallah. Jadi silahkan beberapa orang, yang paling utama mengusung jenazah ini ya tarbi' gitu ya, 4 orang. Kalaupun memang sangat berat, itu boleh lebih dari 4 orang. Dan upayakan agar berjalan, kan gitu ya. Bagi pejalan kaki tidak masalah di depan ataupun di belakang, tapi utamakan jenazah di depan. Ya kalau dia berkendaraan memang harus diupayakan dia harus di belakang saja. Nah, jadi tidak ada suara-suara, tidak ada teriakan-teriakan gitu ya, nggak ada suruh pinggir-pinggir, tidak ada begitu ya. Biasa saja berjalan, kemudian berjalan tidak terlalu cepat dan tidak juga terlalu lambat. Nah, demikian. Ya, silahkan diangkat. Silahkan diangkat. Nanti saya tunggu di sana. Itu nanti ada semacam seumpama pintu lah gitu ya. Ada pintu, nanti ada adab-adabnya. Itu ada pintu di sana. Ya, kemudian sudah kita jelaskan tadi ya, tidak ada iringan, jadi berjalan seperti biasa. Ya, silahkan berjalan. Nanti di sana. Ya, di sana. Saya nunggu di sana. Pintu tempat pemakaman.
Ya, jadi di antara adabnya sebelum memasuki tempat pemakaman jenazah yaitu melepaskan sendal. Sebagaimana Rasulullah pernah mendapati seorang yang berjalan di antara kuburan, dia masih memakai sibetiyah. Sibetiyah itu sendal seperti ada bulunya gitu ya. Dia mengatakan, ya sahibah sibetiyatain alki sibetiyataik, wahai pemilik dua sendal, lepaskan sendalmu. Ketika dia melihat ternyata Rasulullah, dia pun melepaskan kedua sendalnya. Nah, jadi sebelum memasuki, lepaskan dua sendal dan membaca ya salam, mengucapkan salam dengan assalamualaikum ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lalahikun as'alullah lana wa lakumul afiyah. Baik, setelah baca itu silahkan masuk. Nah, kemudian ketika masuk usahakan agar jenazah itu masuk dari arah kaki kuburannya. Ini arah kaki, sana kiblat ya. Sana kiblat, sana lagi putar. Nah, baik, letakkan. Nah, sebelum jenazah diletakkan, maka bagi yang mengantarkan jenazah jangan terlebih dahulu duduk, begitu ya. Jangan terlebih dahulu duduk sebelum jenazah diletakkan dengan sempurna. Setelah diletakkan baru boleh ada yang duduk. Nah, demikian. Jadi yang paling utama memasukkan jenazah ini dari arah kaki kuburannya. Ini nanti arah kaki di sini, sana kepala, sana kiblat, kan gitu ya. Kalau memang didapati kondisi perkuburan itu susah dari arah kaki, maka tidak mengapa dari tengah kuburannya, dari arah kiblat kuburan, dari sini. Ini agak agak rompal kemarin lahatnya rubuh, jadi nanti akan. Nah, kalau memang susah dari arah kaki, nanti boleh dari arah tengahnya. Tapi kalau dari arah sini agak kesulitan kan gitu ya. Sementara jenazah harus dihadapkan ke sana, jenazahnya datang dari sini kan susah kan gitu ya. Jadi dia dari arah kaki ini paling utama, kalau tidak mampu dari arah sini. Baik. Ya, kemudian orang yang akan menerima jenazah di liang lahatnya ataupun di liang kubur, yaitu orang-orang yang mungkin mendapatkan wasiat dari jenazah. Kalaupun tidak, yaitu dari kalangan karib kerabat terdekatnya, begitu ya, keluarganya. Kalau dia seorang wanita, mungkin suaminya, begitu ya. Dan yang mengantarkan jenazah tadi upayakan semuanya kaum laki-laki, karena pada dasarnya mengantarkan jenazah yang diperintahkan itu kaum laki-laki, bukan kaum wanita. Kaum wanita justru dilarang, walaupun larangannya itu hanya kepada larangan yang makruh saja, makruh tanzih, tidak sampai kepada makruh tahrim. Ini berdasarkan riwayat dari Ummu Atiyah. Dia mengatakan, nuhina anittiba'il janazah walam yu'zam alaina. Kami dilarang mengikuti jenazah, tapi tidak sampai kepada keharumannya. Berarti hukum asalnya wanita itu ya tidak dianjurkan, tidak disunahkan, bahkan tidak diperbolehkan ikut mengantar jenazah. Jadi hukum asalnya khusus pada kaum wanita dimakruhkan. Walaupun mereka niatnya ikhlas, tetap tidak ada pahalanya karena hukum asalnya dilarang. Kan gitu ya. Hukum dilarang. Jadi pahala 2 qirot bagi orang yang menyolatkan sampai mengantar jenazah ini bagi kaum laki-laki, bagi kaum wanita sampai menyolatkan saja. Tapi kalau mereka mau mengikutinya, kan gitu ya, paling tidak minimalnya mereka mendapatkan kemakruhannya, dibenci, tidak sampai kepada keharuman. Paham ya? Nah, jadi kaum laki-laki yang akan turun ke liang kubur ini, utamakan yang masih kerabatnya, ya ulul arhamnya, 2 atau 3 orang. Kemudian yang masuk tersebut orang-orangnya yang tidak berhubungan dengan istrinya pada malam harinya, karena Rasulullah SAW dalam satu riwayat sebelum memerintahkan jenazah diturunkan, beliau bertanya dulu kepada orang-orang, hal minkum min rajulin lam yuqari fil lailah, adakah di antara kalian seorang yang tidak berhubungan dengan istrinya tadi malam? Nah, silahkan dia masuk ke dalam liang kubur. Silahkan, siapa yang nggak berhubungan tadi malam? Ya, dari sini aja ya, karena ini agak 2 orang boleh atau 3 kalau ini kelihatan jenazahnya. Nah, ketika menurunkan jenazah, di sana ada doa yang disunahkan untuk dibaca, yaitu bismillahi ala sunnati rasulillah atau bismillahi ala millati rasulillah. Taib ya. Nah, di sini ada beberapa orang untuk membantu. Angkat 2 atau 3 orang, silahkan. Kemudian baca doanya ketika menurunkan jenazah. Ya, bismillahi ala millati rasulillah wa ala sunnati rasulillah.
Taib. Ya, dimasukkan. Kita memilih lahat ya, bukan syak. Lahat. Nah, jadi jenazah itu ketika meletakkan jenazah di liang lahatnya tersebut, posisi jenazah itu dibaringkan sisi kanannya di bagian bawah ke tanah dan sisi atasnya kan gitu ya, ke atas. Jadi miring menghadap kiblat, sana kiblatnya. Nah, kemudian seperti yang kita sebutkan tadi, ikatannya dilepas. Tadi kita sudah menyebutkan alasan para ulama mengapa dilepaskan, kecuali ikatan paling depan atas kepala dan paling ujung kaki itu tidak usah dilepaskan. Cukup yang bagian tengahnya saja, dan meletakkan beberapa ini ya, gumpalan tanah untuk menahan badannya supaya tidak terguling ke belakang. Iya. Ada yang bantu kasih gumpalan-gumpalan. Iya, supaya badannya tidak terguling ke belakang, itu ditaruh di belakangnya sini, penahan. Sebelum nanti ditutup dengan batu bata gitu ya, ataupun dengan papan. Nah, bagian nanti wajahnya kata para ulama tidak mengapa dibuka, kan gitu ya. Kemudian bagian wajahnya dirapatkan ke dinding lahatnya. Bagian wajah dibuka dan dirapatkan ke dinding lahatnya. Ya ini memang gebuk pisang aja kan gitu ya. Ya, jadi seperti itu kurang lebihnya. Nah, sudah? Ya. Begitu. Baik. Sudah ya. Nah, sudah dibuka ininya, kemudian di wajahnya sudah dibuka, sudah di ini tutupin. Baik, kemudian papan-papannya. Ya. Ya. Oh, papannya apakah harus dicuci dulu ya? Dicuci pakai air 7 kembang. Enggak ya, tidak harus, tidak ada ketentuan seperti itu. Jadi diupayakan ditutup serapat-rapatnya, celah-celahnya mungkin ada celah-celah itu ditutupi juga. Kalau biasanya di sana dengan batu bata, celah-celahnya itu pakai tanah liat ditutupin. Iya. Ini langsung ditutup aja, nggak apa-apa ini? Iya, nggak apa-apa. Iya, ini pihak panitia masjid nanti yang tanggung jawab ya. Terus bagian kepalanya. Papannya itu bilangannya tidak mesti. Ya, tidak ada ketentuan bilangan jumlah papannya, tidak ada. Ya, tidak ada papannya dan tidak ada azan. Azan itu untuk sholat, bukan untuk mayit, karena dia tidak dengar. Mereka mengkiaskan waktu lahir diazankan, kok waktu meninggal nggak diazankan. Nah, itu kan analogi saja kan gitu ya. Tidak ada azan. Ya, jadi masalah kuburan ini memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfiru ya wa ausi'u wa a'miku wa ahsinu." Galilah liang kuburan, lebarkanlah, a'miku ya ini dalamkanlah, wa ahsinu perbaguslah kotaknya kan gitu ya. Ini memang ada anjurannya, disunahkan seperti itu. Jadi setelah tadi sudah ditutupi dengan papannya, kemudian dianjurkan juga untuk melemparkan beberapa kali lemparan genggaman tanah gitu ya, dilemparkan sebanyak 3 kali inda roksi, di arah kepalanya di sini. Jadi bagi orang yang di atas gitu ya, coba dipraktekkan, diambil. Nah, lempar di sisi kepala yang di sini sebanyak 3 kali. Apa tujuan dan hikmahnya ya? Wallahu alam, saya tidak tahu, begitulah anjurannya gitu ya Rasulullah. Oh, tidak ada doa tertentu kan gitu ya, tidak ada. Itu nanti ketika sudah ditutup, nanti baru ada memintakan ampunan untuk si jenazah. Nah, ya, ya sudah keluar aja sudah ya, itu kan sebatas penjelasan tadi ya. Ya sudah ya, kalau masih dalam itu dikubur ini. Awas, itu sudah merompal itu. Ya, jadi sudah ya, jadi kan dilempar sini 1, 2, dan 3. Gitu ya. Bagaimana dengan menutup atasnya? Biasanya ada menutup begini kan gitu ya. Ya barangkali untuk membantu orang yang itu supaya nggak kepanasan, nggak apa-apa gitu ya. Tapi nggak ada keyakinan tertentu. Tapi ya, sudah sekarang mulai ditimbun ataupun ditutup, nanti ditinggikan sebatas 1 shibr, 1 jengkal gitu ya, dan dibuat ya musannam. Musannam itu separuh lingkaran. Tapi ditutup supaya cukup waktunya. Kata panitia nggak usah diambil. Ada kuburan di masjid ini.
Iya, siapa yang mau bantu ini cangkolnya? Biar cepat. Hah? Iya, nanti ada batu kayak, jangan batu nisan, batu biasa. Tiket. Yes. Iya, terus lanjut. Iya, yang lainnya mungkin bisa membantu biar selesai. Ada yang bisa nyarikan satu bongkah batu? Apa nanti yang telepon? Iya, jadi setelah penguburan jenazah ini jika sudah ditutup, ya tidak ada talqin ya gitu ya. Talqin itu menuntun kalimat la ilaha illallah itu di saat-saat kematiannya, bukan pada saat setelah dikuburkan. Ini aja lebih besar. Hanya pakai risan itu gimana dengan yang seperti pakai ulin gitu, yang nonjol sampai segini gitu. Ya dipendekkan aja, tapi jangan tanpa ada tulisin kan. Itu tetap kecilan cuman ya? Hah? Tetap kecilan yang dalam. Iya, tetap sebatas batu biasa aja. Tapi utamakan dia batu aja. Kalau di kampungku banyak lebihnya begini keyatimannya orang selamat ya. Ada ya. Ya, sedikit lagi. Kok bisa banyak lebihnya? Jualannya kan Iya. Tingginya hanya upayakan 1 shibar saja ya, 1 jengkal. Jadi nanti cuma diletakkan 1 batu saja di bagian kepala sebagai tanda, dan tidak perlu ditulisin ya, tidak perlu ditulisi, tidak ada bangunan di atasnya, jangan duduk juga di atas kuburan, karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Naha Rasulullah SAW an tajsisil kubur wal kitab 'alaiha wal bina 'alaiha wal julus 'alaiha." Rasulullah SAW melarang memberikan warna-warni kuburan tersebut, kasih warna-warni, wal kitab 'alaiha, ditulis-tulisi gitu ya, tulis la ilaha illallah, ditulisin namanya, ditulis ayat kursi gitu ya, tidak ada. Al-bina 'alaiha juga tidak ada bangunan-bangunan di atasnya, tidak boleh duduk di atasnya, dan tidak juga sholat di atasnya. Kecuali seorang yang ketinggalan. Apabila ada yang ketinggalan sholat jenazah, maka diperbolehkan dia untuk sholat di kubur ini, walaupun hukum asalnya tidak boleh sholat jenazah di kuburan. Sebagaimana riwayat dari Anas bin Malik, dia meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk melakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam naha ayusalla al janazah bainal kubur. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan sholat jenazah di antara kuburan.
Tapi ini dikecualikan bagi seorang yang ketinggalan. Jika tadi dia misalnya sholat jenazah ketinggalan gitu ya, dan sudah dikuburkan, maka tidak mengapa dia sholat di kubur. Ya satu saja di kuburan gini ya. Dia sholat jenazah sebanyak 4 kali takbir. Bagian kepala sini. Ya situ saja. Tancap, pok, dah. Iya, jadi sebatas batu musannam itu ya separuh lingkaran seperti punuk unta. Kemudian tingginya mungkin hanya sebatas kurang lebih lah 1 jengkal, tidak terlalu tinggi dan tidak ada tulisan-tulisan. Ya, Nabi SAW melarang untuk ditulisin kuburan tersebut. Nah, kita lanjutkan. Setelah ini sudah ditutup sesuai dengan ya sunnahnya, letakkan batu, kemudian tadi setinggi musannam ataupun shibr. Nah, setelahnya sebelum orang-orang yang mengantarkan jenazah tadi kembali ke tempat masing-masing, maka Nabi SAW memerintahkan orang-orang yang hadir pada saat itu untuk memintakan ampunan. Ya, memintakan ampunan. Ya, dengan sabda beliau, biasanya beliau mengatakan, "Istaghfiru li akhikum." Mintakanlah ampunan, maghfirah untuk saudara kalian ini. Wasalu lahu tatsbit. Fa innahu al-an yus'al, dan mintakanlah at-tatsbit, keteguhan baginya supaya dia diberikan keteguhan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 2 malaikat yang akan mendudukkan dia dan menanya dia. Begitu ya, menanya tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang nabinya, tentang Islam. Nah, demikian. Jadi memintakan ampunan. Adapun doa bersama tidak ada, tapi masing-masing berdoa dengan menghadap ke arah kiblat, bukan menghadap ke arah kuburan, tapi menghadap ke arah kiblat. Dengan doa masing-masing mengangkat tangan, berdoa, kemudian meminta agar dia diampuni, diberikan keteguhan, ya, diberikan keselamatan dan semisalnya. Lalu bagaimana dengan ceramah ataupun pidato? Ya, ceramah-ceramah setelah pemakaman jenazah ini. Sebagian para ulama mengatakan tidak ada sunnahnya. Tidak ada sunnahnya setelah penguburan ini kemudian memberikan ceramah ataupun wejangan. Ini tidak ada sunnahnya seperti itu. Adapun sebagian kalangan beralasan dengan riwayat Al-Barra bin Azib. Kalau kita ingin melihat hadis itu, beliau berceramah itu bukan selesai penguburan, tapi di saat-saat menggali lahat. Ketika proses menggali lahat, orang-orang pada nunggu, maka beliau cerita perjalanan ruh orang muslim dan ruh orang kafir. Makanya sebagian para ulama mengatakan tidak ada ya untuk berpidato ceramah ya setelah pemakaman, setelah penguburan. Yang ada adalah memintakan ampunan kepada Allah agar dia diampuni, diberikan keteguhan, doa masing-masing. Setelah itu ya pulang sebagaimana biasanya. Jadi tidak ada ditalkinkan, karena talkin itu bukan setelah dikuburkan, tapi talkin itu di saat-saat menjelang kematiannya, karena menuntun agar dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka akhiru kalamihi la ilaha illallah ya dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucap akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, niscaya dia bisa masuk ke dalam surga, bukan setelah dikuburkan. Jadi itu saja, begitu ya. Tapi kalau sifatnya mungkin spontanitas, dia mungkin mendapati ada orang-orang yang melakukan kemungkaran pada saat penguburan jenazah, silakan saja salah seorang di antara mereka memberikan wejangan, begitu ya. Misalnya ada yang ketawa ketiwi ketika penguburan jenazah itu ya, melakukan hal-hal yang tidak layak di tempat kuburan, duduk di sana, dia bisa saja memberikan wejangan. Tapi mengkhususkan setiap pemakaman ada ceramah, maka ini bukan satu sunnah yang secara terus-menerus dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Jadi setelah ini ya mintakan ampunan, kan gitu ya, karena nggak ada jenazahnya ya itu saya minta ampunan, kemudian menghadap ke arah kiblat, berdoa untuk ampunannya, dan setelah itu silahkan kembali masing-masing ke rumahnya. Gimana? Siap ya? Ya, seperti yang kita sebut tadi, tidak ada doa berjamaah, kan gitu ya, dalam itu tidak ada. Yang namanya doa berjamaah yang kita ketahui ada contohnya, yaitu ketika kunut. Itu jelas doa berjamaah. Jamaahnya semua angkat tangan amin, kan gitu ya. Apakah kunut nazilah, kunut witir, itu doa berjamaah. Kemudian sholat istisqa, didapati beberapa riwayat para sahabat mengangkat tangan bersama Rasulullah ketika doa minta hujan. Selain itu, tidak ada doa-doa berjamaah yang diajarkan oleh Rasulullah, apakah selesai sholat jenazah atau selesai menguburkan, masing-masing berdoa sendiri-sendiri. Wallahu a'lam bishawab.